Al-Quranul Karim ada hadits qudsi. Al-Quranul Karim adalah firman Allah, kalamullah, lafzan wa ma'nan, wa huwa asyrafu ma udhif ilaih wa asyrafu ma nusib ilaih min kalamillah tabaraka wa ta'ala. Al-Quran itu yang kita tahu 30 juz, firmannya Allah, bulat qaulan, firman Allah, perkataan Allah, wa ma'nan, maknanya juga Allah, melalui malaikat Jibril keluar dari lisan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu Al-Quran. Hadits qudsi adalah hadis, cuman isinya bukan perkataan Nabi, perkataan Allah yang dirubah jadi perkataan Rasul. Makanya disebut hadits qudsi itu lafzan ma'nan min indillah wa lafzan min indi Rasulillah. Lafadznya lafadz Nabi, tapi maknanya dari Allah Ta'ala. Makanya disebut bukan Al-Quranul Karim, tapi hadits qudsi. Al-Quran sama hadits qudsi ini beda, walaupun isinya firman Allah. Perbedaannya apa? Banyak. Ada beberapa item penting yang perlu kita ketahui bersama. Kalau Al-Quranul Karim tidak boleh disentuh, tidak boleh dibaca kecuali punya wudu, betul? Kalau hadits qudsi boleh. Nggak punya wudu boleh baca beb? Boleh. Pegang satu kitab isinya hadits qudsi. Kebetulan hadits qudsi itu nggak banyak. Kalau hadis Nabi jumlahnya ribuan, tapi kalau hadits qudsi kata ulama hanya 200. Disebut dengan hadits qudsi, disebut dengan hadis Rabbani, disebut dengan hadis ilahi, jumlahnya nggak banyak, 200. Ada rangkuman, saya pegang, saya baca tanpa wudu boleh beb? Boleh, tapi kurang sopan. Dosa nggak? Tidak dosa. Itu beda, perbedaan pertama antara hadis qudsi sama Quran. Yang kedua, Al-Quran yu'jar fi tilawatih, ay mu'abbad bi tilawati. Kalau kita baca Quran dapat pahala. Belajar ilmu Quran, tafsir Quran atau baca saja dapat pahala. Apalagi ngamalin, betul. Kalau hadits qudsi Anda baca, Anda tidak dapat pahala kecuali mempelajari hadis itu. Contohnya malam ini. Jadi baca hadits qudsi bib nggak dapat pahala, tidak, kecuali mempelajarinya dan mempraktekkan atau mengamalkannya baru dapat pahala. Kalau Quran tidak. Kita baca itu Al-Quran, ibu bapak, setiap satu huruf 10 pahala. Betul? La agulu alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Kata Nabi, alif lam mim 3 huruf. Satu alif 30 pahala, lam 10 pahala, satu lam 10 pahala, mim 10 pahala. Jadi alif lam mim kita dapat 30 pahala. Itu Al-Quranul Karim. Kalau hadits qudsi enggak dapat pahala kecuali mempelajarinya dan mempraktikkan dan mengamalkan isinya baru dapat pahala. Ada lagi perbedaan antara Quranul Karim sama hadits qudsi. Apa? Kan isinya firman beb, betul. Sama firman, ya. Tapi Al-Quran dibaca di dalam sholat. Kalau hadits qudsi boleh enggak dibaca dalam sholat? Enggak boleh. Itu di antara perbedaan antara hadits qudsi sama Quran. Yang lebih sulit lagi banyak, cuman saya tidak bahas karena waktu. Lalu perbedaan antara hadits qudsi sama hadis Nabawi, apakah sama? Beda. Kalau hadis itu isinya qaulan wa fi'lan wa taqriran an Rasulillah. Kalau hadis Nabawi itu isinya ucapan Nabi yang isinya himbauan, seruan, larangan, tingkah laku, perbuatan soal Nabi, dari Nabi, itu hadis. Kalau hadits qudsi ma rawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih, yaitu perkataan Nabi dari Allah, namanya hadits qudsi. Perkataan Allah kalau bahasa Indonesia firman, Allah berfirman, betul. Terbagi 3. Ada Al-Quranul Karim yang sebagaimana kita tahu. Yang kedua Al-Kutub Al-Muqaddasah, kitab-kitab yang suci, allati anzalaha ala anbiya'ih,
inda bi'atsatihim ila aqwamihim bighairi tahrif, qabla tahrif. Yang kedua, kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi semuanya untuk menjadi pedoman dakwah mereka kepada kaumnya sebelum dirubah. Kalau sekarang udah nggak ada, udah dirubah semua kecuali Quran, betul. Yang ketiga yang disebut firman Allah, ahaditsul qudsiyah, hadis-hadis quds